Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049 dari Prodi S1 Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengambilan sampel dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian teknik pengambilan sampel. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan bagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling atau disebut juga dengan probability sampling, serta sampel non-acak atau non-random sampling yang disebut juga dengan non-probability sampling. Jadi teknik sampel menurut Sugiono adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Margono, teknik pengambilan sampel ini ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Untuk memperjelas apa itu teknik sampling, menurut Taken di tahun 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat. Pertama itu dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan dari taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Masuk ke materi yang kedua mengenai jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Jadi terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Didasarkan pada konstelasi acak, dan setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan area sampling. Langsung ke yang pertama mengenai simple random sampling, merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dan sederhana tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Cara ini biasanya dipilih jika anggota populasi dianggap memiliki karakteristik yang homogen atau kecenderungan sama. Yang kedua ada stratified random sampling. Jadi stratified random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara acak yang distratifikasikan. Karakteristik sampel di tiap tingkat dianggap bersifat homogen. Yang pertama itu seperti proportionate stratified random sampling. Cara ini biasanya dipilih jika anggota populasi memiliki karakteristik yang homogen dan bertingkat secara proporsional. Yang kedua ada di proportionate stratified random sampling. Cara ini biasanya dipilih jika anggota populasi memiliki karakteristik yang homogen dan bertingkat secara tidak proporsional. Yang ketiga ada cluster sampling. Cluster sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara acak yang dipilih berdasarkan kelompok-kelompok karakteristik sampel. Di tiap kelompok dianggap bersifat heterogen atau kecenderungan berbeda-beda. Dan yang terakhir ada area sampling. Area sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara acak yang dipilih berdasarkan wilayah-wilayah, yaitu dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat di dalam populasi. Cara ini biasanya dipilih apabila anggota populasi terbagi atas beberapa wilayah dan karakteristik sampel antara wilayah atau area satu dan lainnya dianggap bersifat heterogen. Lanjut ke yang kedua mengenai pengambilan sampel. Yang kedua ada pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Jadi non-probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel tidak acak dan subjektif, yakni setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini meliputi systematic sampling, quota sampling, purposive sampling, dan incidental sampling.
Untuk yang pertama ada systematic sampling. Systematic sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah ditentukan nomor urutnya. Yang kedua ada quota sampling. Quota sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai memenuhi kuota yang telah ditentukan. Yang ketiga ada purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dari anggota populasi. Dan yang terakhir ada incidental sampling. Incidental sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang penentuannya didasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka akan digunakan sebagai sampel. Baik, dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya mendapat kesimpulan populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik pengambilan sampel berhubungan erat dengan populasi atau sampel yang menjadi bagian penting dari sebuah penelitian. Populasi sendiri merupakan keseluruhan dari unit yang diteliti atau dikumpulkan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Untuk menentukan atau mengambil sampel dari suatu populasi, maka diperlukanlah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Secara umum ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Kurang dan lebihnya saya dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.